Oke, in 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Iman Pradana. Halo. Thank you for coming, bro. Terima kasih juga sudah diundang. Ya. Gimana, udah berapa lama WFA? WFA dari 17 Maret. 3 bulan lebih ya? 3 bulan lebih? Iya. Berasa banget ya, Pak? Berasa banget. Berasa tuanya di rumah. Man, ya. Ini yang tertarik. Kenapa hari ini gue pengen ngundang lo, pengen ngobrol-ngobrol masalah di generasi kita lah ya. Di generasi milenial. Kita pun juga masuk di generasi itu sebenarnya. Cuman banyak sekarang di perusahaan beberapa ini konflik beberapa sama anak milenial. Mungkin ada apa ya, anggapan-anggapan atau stigma-stigma tertentu di kalangan milenial. Nah, pertama dulu, selama dari pengalaman lo ini, apa tantangan paling besar untuk menghadapi generasi kita sebenarnya? Karena kan lo kan di HR-nya nih, umurnya, tapi menghadapi orang yang sama nih. Yeah. Paling besar apa kalau lo? Tantangan paling besar kalau misalkan sama generasi milenial ya, kita itu dituntut untuk bisa ngebuka kuping selebar-lebar. Harus serba ngedengerin mereka. Nah, tapi di lain sisi kita juga harus bisa kompromi sama sikap dan sifatnya mereka. Yang kita lihat sampai sekarang itu mereka kan generasi bisa dibilang terpintar mungkin ya secara akademik ya. Tapi kurangnya itu di adab. Nah itu tuh adab sopan santunnya, habis itu mungkin cara delivery omongan segala macam. Nah kita harus bisa kompromi tuh kayak gitu. Harus bisa menangkap maksud mereka, tapi dengan cara mereka yang belak-belakan. Misalkan contohnya baru masuk, nggak bisa, gue mau gaji gede. Iya banyak banget kan yang kadang-kadang anak zaman sekarang pun menjadi overvalue terhadap diri dia yang baru lulus terus habis itu langsung pengen gaji sekian. Iya. Itu tuh tantangan terbesarnya kalau menurut gue pribadi, itu harus ngebuka kuping sebesar-besarnya dan harus bisa memperluas batas kompromi kita menghadapi si generasi milenial walaupun kita ada di kelompok usia milenial tersebut. Oke. Yang menarik dari omongan lo tadi, pertama yang gue nangkep adalah pada saat kita ngomong adab, pada saat ngomong tata krama, etika segala macam. Dari pandangan lo sendiri, ini kan berarti point of view dari sesama milenial ya. Kan selama ini kalau gue biasa ketemu sama klien atau ketemu sama orang yang lebih senior dari kita, mereka berpikir bahwa anak milenial tuh susah dikasih tahu. Anak milenial itu rasa respectnya, menghargai orangnya kurang. Bener atau enggak sih sebenarnya pada saat kejadian di lapangan? Kalau dari kacamata lu ya, kalau kan biasanya yang dari atas nih, nih lo langsung nyebur di dalamnya. Bener atau enggak? 95,7% bener. Benar sekali. Emang yang bisa dikatakan mereka itu yang kayak tadi lu bilang ya, adabnya kurang atau itu biasa dari sisi mananya? Contoh paling simpelnya misalkan, walaupun dalam baris petiknya pekerjaan, tapi anggaplah misalkan pekerjaan itu baru datang sore jam 5, jam setengah 6, sedangkan jam kerja yang biasa secara normatif selesai itu jam 18 misalkan. Orang kalau yang muslim melaksanakan ibadah, kadang-kadang ada yang nge-call jam segitu, telepon, kita harus meeting segala macam. Nah, pertama hal simpelnya kalau orang zaman dulu mau nelfon biasanya WA dulu atau misalnya SMS dulu. Mohon maaf nih gitu kan, kita mau ada yang mau diomongin, bisa nggak kalau ditelepon sekarang? Kalau sekarang kayaknya hal itu tertinggal. Itu contoh simpelnya aja, tiba-tiba langsung nelfon ngajak meeting. Loh ini kan pekerjaan. Nah, jangan cuman karena embel-embel ini pekerjaan mengesampingkan adab itu. Itu contoh simpelnya sih. Tapi kan emang banyak banget sekarang orang yang kalau kerja kayak stigma yang lo harus kerja keras. Terus habis itu memang pada saat lo bekerja emang harus siap bekerja. Apakah bisa kita mengkategorikan itu tidak beradab? Bukan karena apa ya? Lebih ke caranya sih. Cara penyampaian mereka. Caranya benar. Itu yang sebenarnya makanya gue bilang tadi batas kompromi kita harus dibesarkan. Karena orang gimana ya? Orang mikir yang misalkan orang senior mikirnya kalau yang jam segini ya sudah selesai jam kerjaan gitu. Kalau misalkan mau mengganggu ya mungkin di besoknya. Tapi di kita ya, apalagi yang di startup ini kan tidak mengenal yang kerja 9 to 5, 9 to 6 seperti itu. Ada yang bilang bisa kerja sampai 24 jam gitu. Iya, kita nggak masalah sebenarnya kerja gitu. Karena kan image-nya gitu kan, anak muda pulang malam terlihat seperti kerja keras, pulang malam gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang penting itu caranya. Caranya kalau emang disampaikan kita kerja bisa sampai 24 jam misal gitu. Tapi tolong juga caranya, jangan maksudnya tiba-tiba jam harus istirahat gitu diganggu gitu kan. Kalau misalnya mau ganggu ya paling enggak
mohon maaf nih permisi, gue ngerepotin, tiba-tiba ada urgent nih harus kayak gini, penyampaiannya yang penting seperti itu. Atau mungkin tiba-tiba di hari Minggu harus telepon karena meeting hari Senin mendadak gitu. Ya caranya misalnya SMS dulu atau WhatsApp dulu, mohon maaf nih ada waktu nggak buat saya telepon dan segala macam. Tidak tiba-tiba langsung telepon segala macam, kecuali hal yang benar-benar urgent. Nah, itu. Kalau nyambung dari situ juga, yang menarik juga pada saat kemarin lo membereskan di Strata 2 lo juga, lo melakukan penelitian di milenial juga di pekerjaan. Benar. Pada saat sudah melakukan penelitian itu, ya gue sendiri juga belum nanya juga kan, sebenarnya aspek-aspek atau variabel apa sih yang sebenarnya mempengaruhi milenial di dalam bidang pekerjaan sekarang, atau apa yang mereka lihat sih sebenarnya? Oke. Kalau dari penelitian gue kemarin kan sebenarnya OCB, bukan OCB diet nih. OCB itu Organizational Citizenship Behavior. Jadi kayak perilaku ekstra yang lo siap lakuin untuk organisasi atau perusahaan lo gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari situ banyak banget unsur bagi si generasi milenial ini. Nah kita mau ngomongin generasi milenial pun ada gapnya. Kita sebagai generasi milenial gitu kan, tapi ada juga generasi milenial yang mungkin junior, yang mungkin sekarang masih umur 23 tahun, 24 tahun seperti itu. Itu akan beda unsurnya loh. Kalau misalnya kita, gak usah kita, gue pribadi, kalau misalnya mau ditanya unsurnya itu, gue cuma perlu tujuannya mau kemana. Tujuan dari perusahaan atau dari organisasi tersebut mau kemana, dan gue bisa nyusun tuh. Oh kalau misalnya mau tujuannya ke A, gue harus ngebangun A, B, C, D, E sampai ke outputnya A itu. Nah kalau sekarang kayaknya orang-orang beda. Tadi yang Arnold juga sempat ngomong kayak baru lulus tiba-tiba minta gaji besar gitu. Itu sebenarnya kita ngeliat dulu sebenarnya source of motivation ada juga seperti itu kan orang, tapi sifatnya rewarding harusnya setelah lo atau Anda itu melakukan sebuah impact atau hasil pekerjaan yang luar biasa, kita akan reward Anda. Tapi sekarang enggak, demand yang duluan. Aku misal gini, tapi nggak tahu nih sebenarnya kerjanya bagaimana. Itu sih no. Nah, kalau dari pengalaman lu juga, dari pengalaman lu sebagai HR, pengalaman lu juga kemarin pada saat melakukan penelitian, hal ini itu sebenarnya disebabkan oleh apa sih sebenarnya? Karena kan pada saat kalau kita ngomong motivation itu kan pasti bergeser ya. Yang kayak tadi lu bilang pada saat zaman dulu itu tidak seperti itu, atau di belakang kita, generasi belakang kita belum seperti itu dan sekarang sudah seperti itu. Nah, pada saat kemarin itu yang kalau lihat di lapangan terjadinya karena apa rata-rata? Mungkin gini ya, sebelum kita mau bahas gitu, kita ngeliat bahwa generasi milenial ini ada perbedaan dari generasi sebelumnya. Kalau kita lihat perbedaan itu sebenarnya kan hasil. Mungkin gini man, sebelumnya sampai sana juga nih, yang masih ada pergunjingan juga, gue juga tadi gue potong juga karena gue baru ingat langsung juga. Kita sebenarnya bisa menyebutkan milenial itu tuh batas usianya itu usia berapa sih? Karena sebelum kita terlalu panjang kan, karena kan masih ada pergunjingan bahwa milenial tuh usia dari segini, bahkan terakhir yang gue baca ada milenial senior, ada milenial junior, benar ya? Benar sekali. Kan kalau dulu kan cuma kebagi ada generasi X, Y, and Z. Tapi sekarang tiba-tiba keluar milenial senior, milenial. Nah sebenarnya kita di usia berapa kalau dari kemarin lo lakukan? Kalau dari teori yang gue kemarin itu yang bisa dikatakan milenial itu, gue lupa tahun kelahirannya, pokoknya umur 24 tahun sampai 37 tahun. Itu apa? Itu milenial. Nah, kalau milenial 24 sampai 37 tahun. 24 sampai umur 28 atau 29 itu milenial junior. Di atas itu 30 sampai 37 itu milenial senior. Itu. Nah, tapi itu kan itu hanya kategori pengelolaan berdasarkan usia. Tapi nggak bisa kita menyamakan ke sifat dan sikapnya. Itu sih. Oke, berarti selain itu kita bisa mengatakan orang generasi milenial berarti tidak hanya bisa dari umur saja kan? Iya. Selain itu apa lagi sih sebenarnya yang bisa berkata identitasnya itu yang bisa dikatakan itu selain umur apa sebenarnya? Identitas ya kalau misalkan milenial ini. Pertama mungkin karena ada arus perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi, mereka itu lebih kaya secara akademik. Oke. Itu yang membedakan sama kemampuan mereka dalam mengolah teknologi. Itu sih yang menjadi identiknya. Seperti itu. Nah itu gue nge-refer kemarin berdasarkan riset. Teori sih itu. Dan gue masukin ke logika gue, iya juga sih. Karena di lapangan juga seperti itu ternyata. Di tahun lalu sampai tahun sekarang, satu-satunya yang maju cuma informasi teknologi dan informasi dan teknologi maksudnya. Itu doang yang maju. Nah sebenarnya yang akhirnya jadi membedakan antara generasi milenial dan sebelum-sebelumnya adalah mungkin proses mereka untuk bisa filtering
filtering informasi dan lalu menyebarkannya. Nah, itu yang jadi masalah kayaknya. Iya. Bener nggak sih pada saat kemampuan mereka memfilter ini, salah satu dari kacamata gue ya melihatnya bahwa dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan gadget yang semua orang udah pakai gadget serba canggih, akses kita menuju untuk informasi itu semakin mudah, sehingga akhirnya mereka itu menjadi malas kali ya, malas untuk memfilter atau malas memvalidasi lagi berita ini benar atau enggak. Ngefek ke situ nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak. Itu kan sebenarnya balik lagi ke kedewasaan berpikir dan bersikap dari pribadi tersebut. Nah, kalau misalnya kita ngeliat gitu, banyak banget nih faktornya. Salah satunya mungkin turunan genetik, misalnya gitu. Misalkan ayahnya adalah seorang intelek yang bisa validasi informasi. Ada juga yang mungkin apa ya? Lingkungan? Unsur lingkungan juga bisa seperti itu. Mungkin dia bergaul sama teman-teman yang kritis, nah itu ya bisa juga terbawa seperti itu sih, No. Oke, berarti secara tidak langsung pun juga bisa dikatakan bahwa teknologi atau informasi kemudahan akses sekarang ini itu juga bisa dikatakan bisa mempengaruhi atau tidak. Balik lagi anak itu tuh berkembangnya di mana, oleh siapa, baik dari circle keluarganya atau baik dari lingkungannya. Benar sekali. Nah, gini Man, ini gue juga penasaran juga karena gini, banyak banget stigma beranggapan bahwa kayak, aduh, kalau sama anak milenial ini itu tuh susah untuk kerja dengan yang lebih senior, atau yang kayak sempat tadi lu singgung ya, ada gap sekarang di banyak perusahaan itu banyak sekali terjadi gap akhirnya sekarang. Bahkan yang gue lihat adalah yang paling penting malah menurut gue ya, terjadi ada gap komunikasi karena salah satu aspek yang tadi umur, bergaul itu berbeda. Nah, bagaimana lu juga sebagai milenial dan menanggapi stigma tersebut, karena kan lu juga bekerja di perusahaan tersebut, lalu lu juga sebagai orang yang HR di sana menghadapi stigma seperti itu. Nah, kalau misalnya dari gue pribadi menghadapi stigma seperti itu, ya hal itu bukan hal yang tabu ya. Emang terjadi banget di perusahaan-perusahaan manapun. Karena hal regenerasi umur itu pasti ada ke depannya nih. Anak muda masuk. Nah, terkait gap itu memang benar. Memang benar. Generasi sekarang itu secara komunikasi itu berbeda banget. Sampai sebeda apa sih sebenarnya? Karena kan ini sering banget dibahas sama orang, aduh generasi milenial ini beda banget nih, gapnya terlalu jauh. Emang sebeda apa sih? Sebeda, kalau misalnya kita ngomongin sebeda apa ya, sesimpel ini. Misalkan orang tua itu mulai mungkin dari orang tua kita segala macam, sebelum mereka melemparkan suatu statement atau apapun, mereka mungkin mikir-mikir. Kalau misalnya gue ngelempar statement A, imbasnya kemana ya? Segala macam. Nah, kalau misalnya generasi sekarang kayaknya filter itu tuh kurang, nggak ditahan, lepas aja semua. Nah, mungkin sifat belak-belakan ini juga di lain sisi bisa bawa positif, bisa bawa negatif, tergantung. Makanya balik lagi ke kedewasaan berpikir dan bersikap itu, Dan balik lagi ke awal yang gue bilang tadi, melebarkan batas kompromi itu lagi sih. Nah, sampai sebatas mana kita bisa, kan ya gue setuju banget dengan lo bahwa pada saat kita melebarkan kompromi tadi, itu akan lebih mudah lah untuk menyesuaikannya. Tapi banyak pertanyaan juga dari orang bahwa sampai selebar apa kita harus kompromi, karena orang berpikir kayak, saya udah kompromi loh, cuman lama-lama ya capek juga lah kalau saya ngikutin dia terus gitu loh. Nah, kalau dari lu sendiri, sampai sebatas apa kompromi yang kita boleh lakukan di perusahaan? Nah, kalau gue pribadi, gue pasti akan mengacu kepada norma, Norma, jadi ibaratnya gue dari kemarin-kemarin tuh diajarkan atau dididik dengan norma integritas dan segala macam. Ya selama mereka cara penyampaiannya belak-belakan, nggak masalah, tapi tidak menyalahi norma, gue pun akan menerima. Misalkan lagi interview, biasanya orang interview kan pasti akan sopan dulu, kayak saya ini, Anda bagaimana? Kalau misalnya, gue mau ya gini. Sekarang kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Wow. Tapi di situ gue kan melebarkan kompromi, gue mau lihat outputnya bagaimana sih, karena sebenarnya perusahaan itu membutuhkan hasil kerjanya, bukan sebenarnya cara dia mengemas komunikasi dan segala macam. Ya mungkin itu perlu lah. Nah tapi ya udah, gue balik lagi ke norma itu. Selama maksudnya tidak melanggar norma, tidak merugikan siapapun, ya udah nggak masalah gitu. Tapi tentunya setiap orang punya batas kompromi yang beda-beda gitu sih. Ini dari kacamata gue pribadi. Akhirnya sekarang lo melihat orang itu menjadi pertama dilihat outputnya terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi judging di awal karakter seperti apa. Benar. Nah, kalau kayak gitu, seberapa penting dong karakter untuk
di dunia pekerjaan sekarang untuk di milenial? Kalau misalkan gue mau ngomong jujur tuh karakter agak susah ya Notnya. Karena gue pribadi ngeliat orang itu sekarang cenderung untuk menyesuaikan kemauan atasan. Jadi dalam arti lain mengesampingkan karakter. Nah kalau misalkan gue pribadi, gue kan emang didikir seperti itu dari kecil yang punya karakter seperti ini. Ya gue maaf ya mungkin kata-katanya agak kasar yang nggak bisa ngejilat atasan seperti itu. Ya nggak masalah selama gue bisa menjual output yang menjanjikan seperti itu. Nah sampai detik ini gue sangat susah banget menemukan anak-anak pemuda milenial yang mempunyai karakter kuat, integritasnya lah, kejujurannya lah segala macam. Itu susah sekali di zaman sekarang ini. Benar sekali. Selalu yang misalkan bosnya ngomong A, oh ya udah deh, bagaimana caranya harus bisa ngegolin A ini nih. Ya enggak gitu juga kalau misalnya ternyata A ini salah membawakan kerugian lebih banyak daripada perusahaan. Ya bilang dong enggak gitu loh. Nah sekarang susah banget ketemu anak milenial yang bisa bilang enggak. Tapi justru tapi tentunya didukung dengan fakta dan data. Iya. Gitu sih. Pada saat kita bilang tidak atau kita tidak menyetujui sesuatu, diperlukan ada fakta-fakta atau perlunya data-data untuk pembenaran di situ. Benar. Nah, yang menarik juga adalah banyak sekali gue dengar curhatan dari teman-teman gue juga, segala macam gue lihat dari teman-teman gue juga. Bukankah behavior itu yang salah satu dibentuk oleh perusahaan-perusahaan sekarang? Karena kalau dilihat sekarang banyak perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan baru yang kasarnya jadi membentuk pola berpikir karakter anak-anak muda sekarang yang dia pride banget sama perusahaannya sampai akhirnya dia lupa untuk open bahwa ya di luar sana masih ada yang lebih luas, masih ada bukan menjadi lebih baik ya. Karena kalau kita ngomong baik itu kita akan berbeda-beda pasti. Benar. Ada orang bilang perusahaan ini udah baik, ini belum segala macam. Tapi jadi close mind, bener nggak sih? Sehingga akhirnya dia lihat hanya ya di kasarnya tuh kayak di perusahaan quote unquote ya di kandang dia aja, hidupnya di situ. Lupa bahwa sebenarnya masih banyak ilmu-ilmu atau masih banyak berita-berita lain mereka bisa serap dari luar, kayak deny gitu loh. Iya, benar nggak sih? Benar banget. Jadi sebenarnya gini, kita seru nih kalau ngomongin core values perusahaan, berarti gitu ya. Nah, core values perusahaan ini sebenarnya terbentuknya bisa dua loh. Oke. Bisa yang top down atau bottom up. Yang top down itu biasanya kayak manajemen pengennya, gue pengen kelihatan perusahaan ini punya kultur kayak gini nih. Gimana pun caranya coba diimplementasi sampai bawah, sampai anak-anak staff itu mempunyai share values yang sama, gitu. Ada juga yang kedua, justru manajemennya pengen anak-anak tuh sebenarnya values-nya gimana sih values-nya? Ayo kita jadiin core values. Ada dua gitu. Nah, jadi pembentukan core pun membuatan core value perusahaan pun juga berbeda ya? Berbeda, benar. Tapi sampai detik ini banyaknya turunan dari atas. Gue mau perusahaan gue kayak gini ya values-nya. Harus sampai bawah kayak gini. Gitu. Ya banyak sih perusahaan teknologi sekarang yang brandingnya bagus banget. Values-nya bagus banget yang keluar gitu. Nah, tapi sebenarnya itu ya kepinginan atasnya, tidak mencerminkan yang bawah. Sebenarnya seperti itu sih. Nah, kalau dilihat kayak gitu sebenarnya itu apakah emang value itu yang mau ditanamkan kepada yang sampai bawah atau adanya kegagalan komunikasi untuk sampai bawah? Bisa dua-duanya loh. Bisa terjadi dua-duanya. Bisa terjadi dua-duanya. Nah, kedua ini yang kedua tadi kan komunikasi sampai bawah. Iya. Nah, kita tuh susah banget yang namanya menanamkan values. Values tuh nilai. Kalau diomongin doang tuh kayak nggak masuk gitu loh di kita. Kayak ya dia cuma lewat gitu doang, tapi perlu ditanamkan kan. Nah, ditanamkan ini pasti dididik, harus ditempa segala macam. Ini susah. Jelas komunikasi itu menjadi barrier yang sangat tebal sekali. Karena ya itu values itu bentuknya tidak berbentuk lah ibaratnya. Gitu sih. Nah, yang pertama itu tentang perusahaan tuh pengennya seperti itu loh values-nya. Ya iya, mungkin manajemen mikirnya dengan values seperti ini bisa ngedrive perusahaan yang kayak gini nih gitu kan. Bisa lebih baik. Ternyata enggak juga. Kan harus melihat Indonesia bagaimana sih culture-nya, anak-anak kita gimana sih. Nah, habis itu mungkin values yang dia pingin, misalkan dia pikirin itu harus ditanam oleh perusahaan, itu tahun berapa. Kalau misalnya kita apply 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, masih bisa gak sih? Seperti itu sih dong. Oke, ya. Nah, berarti kalau gitu kan nggak tahu. Kalau gue lihat sekarang berarti banyak sekali yang tadi juga bilang bahwa perusahaan itu membentuk akhirnya menjadi yang dari atas ke bawah seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandangmu sendiri, bagaimana kalau kita ngeliat sekitar 3 atau 5 tahun ke depan dengan adanya seperti ini, berarti kan kasarnya adalah
kita memiliki sumber daya tenaga kerja di milenial itu yang akhirnya tertutup dong. Karena sudah terbentuk di satu perusahaan dan akhirnya untuk pada saat kita punya sumber ya hanya di situ saja kemampuannya. Akhirnya ya itu juga yang membentuk, nggak tahu kalau dari gue juga, itu akhirnya membentuk juga akhirnya terjadinya kayak perdebatan atau perselisihan sehingga akhirnya menganggap bahwa perusahaan lu tuh jelek, perusahaan gue tuh bagus. Padahal mungkin dia belum tahu secara dalamnya seperti apa. Nah, pandangan lu gimana ke depannya kalau kayak gitu? Karena kan kalau kayak gitu jadi susah dong. Iya, benar. Itu kayaknya sampai detik ini tuh gue masih nyari cara gimana cara ngelunturin pemikiran anak milenial kayak gitu. Karena maksudnya masuk ke perusahaan besar, anggaplah kita punya perusahaan teknologi besar banyak nih di Jakarta. Masuk situ praktek tinggi banget tuh. Ya. Wah, aku di sini nih, gitu kan. Lo perusahaan apa? Perusahaan kecil. Karyawan lo berapa? 80. Oh, udah ribuan segala macam. Iya. Ya enggak juga, enggak bukan berarti karena perusahaan lo besar ribuan orang mempunyai values yang bagus juga, enggak juga gitu loh. Nah, sebenarnya balik lagi cara melunturkannya itu sebenarnya gimana ya? Dididik nih, no. Kalau kita kan dari kecil kan dibentuk sama orang tua kita sampai bisa jadi seperti ini. Nah, sampai sekarang itu caranya kan tidak dididik, tapi hanya dikomunikasikan. Ya udah dipersuasif tuh. Ya itu kayaknya nggak bakal masuk gitu loh. Karena namanya values yang intangible itu harus ditanamkan di bawah benak sadar kita gitu loh. Berarti takes time dong. Iya, benar sekali. Harus takes time karena kalau misalnya kita nyadarin diri kita sendiri misalnya gitu, kita hidup 26-27 tahun dari awal di tempat sampai mungkin belasan tahun ya kayak gitu. Nah, berarti gini man, ini kan lu sendiri juga di perusahaan lu sendiri sebagai HR untuk yang membentuk yang berkewajiban untuk membuat suatu kehidupan atau aturan-aturan yang ada. Berarti dengan kalau lu bilang seperti ini takes time, so berarti pilihan apa dong yang harus dilakukan perusahaan? Kalau untuk melunturkan ini minimal untuk bisa mendapatkan atau minimal bisa menggait dong anak-anak milenial gitu, karena ini kita masih belum next lagi karena yang anak milenial ini kan banyak sekali yang bekerja itu sebenarnya jadi kayak batu loncatan. Iya. Dan sampai hari ini pun juga kalau gue ketemu sama di generasi kita atau bahkan di bawah-bawah kita, kalau dilihat CV-nya ya, mentok itu kerja paling lama itu 3 tahun itu udah wah gila, gue bilang itu the best banget. Iya. Nah, itu kan berarti juga tantangan buat perusahaan. Benar. Yang harus berarti sudah memprediksikan bahwa umur bekerjanya jadi pendek banget. Pada saat umur bekerja semakin lebih pendek, perusahaan juga akan jadi bingung juga untuk menyesuaikan kembali kemampuan orang beda. Benar. Nah, ini kan tantangan banget juga buat lu juga di HR dong sebenarnya. Benar. Nah, bagaimana dong ke depannya untuk bisa minimal mengatasi lah hal seperti ini? Nah, balik lagi coba gue mengambil kemarin irisan yang memperbesar kompromi itu. Sebenarnya kalau misalnya untuk perusahaan itu sendiri kita yang penting ada technical core-nya. Misalkan seorang HR itu harus bisa membuat technical set, competency set, seperti itu. Nah, misalnya rekrutmen harus bisa behavior rekrutmen dan segala macam. Nah, hal-hal seperti itu yang spesifik itu yang kita lihat. Sisanya bisa kita kompromikan. Dari misalnya cara komunikasinya, habis itu tapi yang paling penting loh, ini nggak boleh ketinggalan banget adalah common sense-nya. Dari cara dia berkomunikasi, habis itu cara dia melampirkan faktanya, bagaimana memperkuat argumentasi itu nggak boleh ditinggalkan sih. Jadi kompromi kita tuh sebatas di caranya dia komunikasi nggak masalah gitu. Lo mau belak-belakan ya silakan. Tapi outputnya technical core-nya lo nggak boleh hilang. Oke, berarti kalau kayak gitu, nih dari yang gue tangkap dulu ya, correct me if I'm wrong. Lama-kelamaan berarti perusahaan-perusahaan misalnya saya contoh perusahaan-perusahaan baru atau mungkin perusahaan-perusahaan yang tadinya isinya belum di milenial, mau tidak mau kalau kita membuktikan dari data sekarang, generasi milenial itu sekarang memenuhi pasar yang lebih banyak. Benar. Dan itu adalah calon sumber daya tenaga kerja untuk kedepannya. Benar. Berarti kedepannya beberapa perusahaan itu akan merubah yang kayak tadi lu bilang membuat core value dong, yang tadi pada saat tadi top down. Berarti akhirnya sekarang sudah harus mengerti dari bawah ke atas. Ya harusnya seperti itu kalau kita ngomongin secara ideal. Tapi kan sebenarnya bagi kita yang mengerti itu mungkin bisa paham. Mungkin bagi orang yang luar yang hanya memperkaya akademik dan teknisnya mereka nggak akan sampai ke situ mikirnya. Karena sampai detik ini melihat perusahaan itu sebenarnya orang mikirnya bagaimana menciptakan produk yang bisa menjawab tantangan. Nah, values kan nomor sekian nih. Udah ntar aja. Yang penting perusahaan gue mendapatkan profit yang tinggi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin values harusnya menjadi concern dari
pendiri perusahaan. Begitu. Karena kita aja menjawab milenial ini belum bisa 100%. Bagaimana nanti generasi selanjutnya setelah milenial itu sih jadi. Karena kan sekarang perubahan cepat banget dong. Parah. Karena yang pada saat sekarang kita di milenial, yang terakhir gue baca aja bahkan udah masuk ke generasi Z nih. Yang anak-anak lahir sudah menggunakan teknologi segala macam. Pada saat kalau kasus ini aja belum bisa dibereskan saat ini juga, bagaimana kita bisa menghadapi yang generasi Z yang tadi, yang sudah lahir dengan teknologi yang bahkan kalau kita nih kan ibarat kata masih ke tengah-tengah lah, kita masih ada yang tahu zaman kunonya, tapi kita sudah nyicipin sekarang. Nah berarti ke depan ini perusahaan seperti apa dong? Kalau kayak gitu berarti kan harus ngerti yang bawah, harus susah juga pada saat kita bikin perusahaan punya visi misi, punya value yang kita bawa, tetapi di satu sisi sumber tenaga kerja yang ada nih, yang tersedia sekarang, yang kita harus mengerti yang kita dulu bilang berkompromi kepada mereka. Nah, berarti kalau gitu terus sekarang seberapa penting dong perusahaan itu memiliki value atau memiliki visi misi dong? Kalau zaman dulu kita pelajari adalah perusahaan harus punya visi misi yang jelas, punya ini kan nggak cuma visi misi untuk membesarkan suatu perusahaan atau barang kita laku, tapi bagaimana membentuk behavior, organization behavior itu yang perilaku organisasi itu juga salah satu penting kalau dari gue juga. Karena pada saat lu punya perusahaan yang bagus, penjualan lu bagus, sistemnya bagus, tapi pada saat di dalamnya berantakan, akan mati juga kan. Berarti kalau dari pandangan lu nih, kedepannya akan lebih turun atau gimana dong? Akan menjadi dilupakankah atau akan bisa tetap dipertahankan? Values-nya atau apa nih? Si perusahaan ini memiliki visi misi, value segala macam. Karena kan tadi lu bilang sendiri bahwa kita harus kompromi nih. Benar. Sedangkan setiap orang itu kan kadang-kadang komprominya itu kan ada tidak bisa lebar banget, ada bisa lebar banget. Mau nggak mau lihat pasar. Dan kalau dilihat dari grafik sekarang juga, gua rasa ini kalau dari prediksi gue sendiri, makin lama kayak kompromi kita harus makin lebar dengan anak zaman sekarang, benar dong? Kayaknya begitu ya. Nah ini tadi yang makanya gue menarik nanya sama lo adalah sampai di batas mana nih perusahaan itu bisa mempertahankan value mereka di saat tantangannya adalah berkompromi dong. Kalau dari lu sendiri gimana? Nah, kalau misalnya gue itu harusnya ada namanya tadi gue sempat singgung ada shared values. Jadi sebenarnya values kayak integritas, habis itu kemampuan apa ya, kejujuran segala macam itu termasuk integritas sih. Nah itu sebenarnya nggak bisa dikompromikan kalau untuk integritas. Itu harus dinilai jadi satu, tapi biasanya shared values itu turunan loh. Jadi misalkan dari visi misi, pertama kita buat dari visi misi turunan tuh. Seperti misalkan untuk tim marketing seperti itu, turunan values-nya apa sih dari visi misi itu? Misalkan jualannya harus menggunakan integritas tersebut. Habis itu tidak boleh overselling seperti itu. Nah, habis itu turunan lagi ada lagi ke HR harus seperti apa sih shared values-nya, produk, tim R&D dan segala macam. Itu sebenarnya ada turunan dari visi dan misi. Jadi sebenarnya kalau untuk bisa ngomongin kedepannya bagaimana sih perusahaan itu, nah perusahaan tuh harus sudah mempersiapkan grand design-nya dari awal, membuat visi misinya sudah ada, habis itu lihat tuh turunan core values-nya seperti apa sih, baru bisa kita gabungkan dengan technical set-nya di setiap departemen atau divisinya seperti itu sih. Dengan yang ada di lapangan saat ini sekarang. Oke, Man, untuk kalau kita ngomong di milenial juga, sebenarnya apa sih sebenarnya salah satu aspek atau indikator generasi milenial untuk mampu bekerja saat ini? Kalau mampu bekerja ya, karena kan banyak banget mungkin yang dengerin podcast atau yang nonton video ini lagi di semester akhir mempersiapkan pekerjaan nih, mereka masuk di dunia yang baru, di dunia pekerjaan. Sebenarnya indikator apa sih yang dilihat untuk suatu perusahaan? Mungkin nggak sama, tapi kalau dari pengalaman lo juga, apa sih sebenarnya indikator yang dilihat? Oke. Kalau untuk milenial sekarang, kalau dari kacamata gue pribadi tuh gue butuh orang yang mempunyai common sense-nya tinggi. Common sense ini dalam arti setiap Anda bikin argumen, misalkan mau berargumen dengan siapapun gitu kan, tolong disertakan dengan data, jangan hanya perspektif. Itu yang paling susah. Habis itu apalagi ya, dari tingkat kepedean gue nggak mungkin bisa mengalahkan generasi milenial sekarang. Dia sebenarnya pede banget, parah nih. Habis itu kalau secara akademik, secara teknis, mereka nggak mungkin kalah. Udah pinter banget, tapi tolong sifatnya dan sikapnya itu dijaga. Karena kita sampai detik ini masih bekerja dengan 2 generasi di atas. Masih ada generasi yang agak senior lah. Nah di situ harus menjaga tetap sikap gitu.
Nah, itu si note 2 itu pertama. Pertama, common sense yang harus didukung dengan data. Kedua adalah sikap untuk bisa menyesuaikan, adaptasi gitu. Oke. Terakhir Man, yang gue mau nanya juga ini. Bagaimana menurut pendapat lo atau stigma yang beranggapan bahwa anak milenial melihat generasi atas tuh kayak mereka kan tua banget tuh, mereka yang nggak ngerti kita. Mereka tuh, nih gue udah presentasi, gue udah coba kayak gini segala macam, mereka tuh nggak ngerti. Nah tapi kan di satu sisi sebenarnya kalau kita melihat yang ke atas, di atas juga melihat seperti hal sama ya, maka itu terjadi gap, benar ya? Benar. Itu yang terakhir mungkin pendapat lo atau selama ini lo dari pengalaman lo, sebenarnya kejadian di lapangan itu seperti apa sih? Apakah emang kenyataannya generasi atas itu susah banget menerima kita, atau mereka tuir banget, atau malah ada kesalahpahaman dari diri kita di milenial nih? Sebenarnya itu balik ke kedewasaan masing-masing loh. Jadi kalau misalnya anak-anak muda sekarang kan bahasanya kan kayak slang gitu loh, bahasa gaul segala macam yang mungkin bahasa itu tidak bisa diterima atau tidak diajarkan dulu pada generasi yang senior seperti itu. Bingung kan? Misalnya anak muda ini ngomong A gitu kan, ya apa sih maksudnya, arah pembicaraan mau kemana sih segala macam. Nah sedangkan si anak milenial ini yang tadi gue ngomong dulu ngomongnya belak-belakan macam. Nah sementara yang senior kan perlu waktu nih mikir. Ini tuh kemana ya arahnya ya? Habis itu di lain sisi juga setiap berkomunikasi dia agak melibatkan perasaan. Kok kayak gini sih? Nah di situ mulai kabur tuh outputnya. Nah itu sebenarnya kita sebagai generasi milenial harus misalkan mengetahui know your audience. Kita ngomong sama siapa sih? Misalkan yang lebih senior gitu. Oh lebih senior ini kira-kira kayak gini nih sifatnya nih. Jadi ya udah kita bisa agak ngerem gitu. Kasarnya adalah kita harus bisa mampu beradaptasi sebenarnya. Kita beradaptasi dalam lingkungan, bukan kita memberikan penilaian atau judge kepada di atas bahwa mereka nggak mengerti, tapi kita lah yang mengkoreksi diri kita sedikit, lalu kita mampu beradaptasi dengan lingkungan sekarang ini. Benar. Oke. Man, thank you banget sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat buat yang dengar dan nonton podcast ini. Jadi ada gambaran baru bahwa ternyata dunia pekerjaan seperti itu, milenial juga harus seperti apa, dan ke depannya perusahaan seperti apa. Thank you Iman. Thank you Arnold.